Kebetulan ada beberapa lokasi di Kecamatan Medan Baru, itu semacam kita katakan botot. Jadi bank sampah ini sebenarnya hampir mirip dengan botot. Jadi dari botot itu pernah kami ke lokasi tersebut, dia menampung tenaga kerja cukup banyak. Jadi saya tanyakan kepada pemilik bototnya, apakah tenaga kerja ini digaji? Ya Pak, digaji semua ini Pak, katanya. Oh berarti dari hasil untuk botot tadi ternyata cukup menjanjikan. Dari situlah kami bergerak untuk membuat bank sampah. Tapi namun jujur untuk 2 tahun belakangan ini untuk bank sampah dan pupuk kompos tersebut vakum karena pandemi COVID-19. Namun untuk ekoenzim kita sudah mulai, saat ini sedang proses pembuatan, kemarin sudah panen. Jadi 1 kali siklus pembuatan ekoenzim 3 bulan dia masa waktunya. Sampai nanti 3 bulan itu udah bisa dipasarkan. Untuk pembuatan ekoenzim sendiri, bahan baku diperoleh dari mandor kebersihan yang ada di 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Titik Rantai yang ada Pasar Pagi, kemudian Kelurahan Babura, Pasar Peringgan, dan yang ketiga mandor Kelurahan Padang Bulan untuk pajak sore. Setelah itu mereka mengumpulkan di tanggal yang sudah ditentukan, untuk selanjutnya nanti akan diproses oleh tim PKK Kecamatan Medan Baru. Jadi sedikit tambahan tadi untuk yang ekoenzim tadi. Jadi ini berawal dari setelah kami melakukan bank sampah dan pupuk kompos tadi, ada sampah yang khususnya dari pajak-pajak ini yang berupa sayuran dan buah-buah yang tidak layak lagi dijual, itu banyak yang ngambil. Itu dia pakai becak-becak barang itu. Jadi kami pernah telusuri itu untuk apa? Jadi mereka bilang untuk pakan ternak. Oh, berangkat dari situlah awal itu idenya. Jadi daripada mereka ambil, bisa kami gunakan untuk ekoenzim, kami ambil lah. Ekonomis Pak ya? Iya, ekonomis. Dari kami kerjasama dengan mandor. Kebetulan mandor kebersihan ini kan sudah dilimpahkan ke kita. Jadi ya tinggal kita sampaikan aja apabila nanti pajak Pasar Peringgan, pajak sore ataupun pajak pagi banyak sisa yang nggak bisa dijual karena dia lecet. Jangan busuk ya, kalau busuk dia nggak bisa. Tidak layak jual, itu kami tampung, bawa ke kantor camat. Ekoenzim tadi. Kemudian harapan kami ataupun closing statement untuk warga masyarakat Kecamatan Medan Baru, kami mohon bantuan kepada seluruh warga masyarakat. Mulailah kita saat ini melakukan pemilahan sampah. Pemilahan sampah dengan cukup membagi 2 saja, yaitu organik dan anorganik. Untuk apa? Untuk nanti supaya petugas lebih gampang nanti untuk melakukan pelayanan. Di samping itu juga harapan kami mohon kerjasama dari warga masyarakat juga untuk tepat waktu membuang sampah di tempat yang sudah disediakan untuk menjaga kebersihan wilayah kita, khusus saja dalam protokol 24 jam. Demikian, terima kasih. Pertama kali itu kebetulan saya ketemu senior saya, dia memberikan saya botol ekoenzim dan menceritakan tentang ekoenzim ini. Kebetulan kalau saya, keluarga saya ya, setiap hari itu kita selalu minum jus. Jadi ternyata ekoenzim itu bahan utamanya dari sisa-sisa organik, yaitu buah, sayur gitu. Jadi saya pikir loh, sayang sekali sampah-sampah ini dibuang, sementara ekoenzim itu banyak manfaatnya. Jadi dari situ saya coba, saya belajar, saya searching, saya Google, kemudian saya coba follow tentang ekoenzim Nusantara, dan saya coba sendiri di rumah. Ada sudah buat mungkin 3 atau 4 tempat. Kemudian saya ajak kader saya, ayo dong kita buat ekoenzim. Karena manfaatnya banyak, saya ingin salah satu manfaatnya itu adalah membuat udaranya segar. Sehingga saya mengajak kader-kader saya berkeinginan ketika nanti ekoenzimnya jadi, saya kerjasama dengan Pak Camat ingin menyemprot seluruh Kecamatan Medan Baru ini sehingga udaranya lebih. Untuk pembuatan ekoenzim sendiri, dia bahan utamanya itu adalah bahan organik, sampah-sampah organik seperti buah-buahan dan sayur-sayuran yang benar-benar dari kita sendiri. Jadi kalau kita selesai
masak sayur pasti ada sampahnya. Nah, kita kumpul. Nah, itu ada perbandingannya untuk pembuatan ekoenzim, bandingnya 1 banding 3 banding 10. Nah, 1 ini adalah untuk molase. Molase itu bisa kita ganti dengan gula aren. Gula aren yang asli tapi ya. Jadi molase atau gula aren, molase bisa kita dapat dari bahan kimia, toko kimia. Kemudian 3 bagiannya itulah bahan organik. Bahan BO namanya, bahan organik, yaitu dari sayur boleh, dari buah boleh. Untuk memaksimalkan hasilnya minimal 5 seperti misalnya sawi, nanas, pepaya, kemudian jeruk, kemudian apel gitu. Nah, dari itu minimal 5 bahannya, kemudian 10 bagian itu dari air gitu. Jadi contoh yang kita buat ini dia dalam drum 150 liter. Nah, ketentuannya karena nanti ini adalah hasil fermentasi, 60% dari wadah yang bisa kita isi. Jadi 150 liter ini kita isi dengan 60%-nya yaitu sekitar 900 liter air, kemudian 27 kilo bahan organiknya ditambah molasenya sekitar 9 kilo. Kita isi, kita aduk, kemudian kita tunggu selama 3 bulan. Jadi masa pembuatannya itu 3 bulan. Kalau untuk pemasarannya memang saat ini kita baru mulai, ini yang kedua. Yang pertama kemarin sudah kita salurkan pada saat kegiatan Germas. Nanti pemasarannya akan kita isi di UMKM kita, tetapi pada awal ini kita ingin mengenalkan kepada masyarakat. Sehingga caranya kita akan hasil panen kita masukkan dalam aqua kecil, kemudian kita bagikan kepada masyarakat dengan syarat dia memberikan sampah organiknya kepada kita. Jadi kita tukar, kita berikan ekoenzimnya, tapi kita minta sampahnya. Ya. Dari panen pertama kemarin masih kader dan tetangganya, karena saya berikan kepada kader, kemudian saya bilang kader silahkan dibagikan kepada tetangga kiri kanan dan sampaikan apa manfaatnya, dan nanti minta testi pribadi. Kemudian untuk menyiram bunga, tanamannya lebih segar. Kemudian untuk sekitar, siram tanaman sekitar. Saya berpikir seperti pribadi saya, sayang sekali sampah itu kita biarkan membusuk, sementara sampah itu bisa bermanfaat. Misalnya saja untuk desinfektan, itu bisa bermanfaat sekali untuk desinfektan. Ngapain kita beli mahal-mahal sementara kita bisa buat sendiri, kita manfaatkan dari sampah kita. Semua masyarakat sudah bisa memanfaatkan ekoenzim ini untuk sekaligus juga menjaga bumi kita dari sampah-sampah yang seharusnya tidak menyebabkan bau busuk, malah memanfaatkan sampah untuk pembuatan ekoenzim yang sangat bermanfaat bagi kita.